Juni 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Penurutan Kondisi untuk Kebahagiaan. Ayat renungan Keluaran 19 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Leluhur kita yang pertama itu, sekalipun diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, tidaklah ditempatkan dalam suatu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah. Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargai kebijaksanaan serta kebajikan daripada tabiatnya dan keadilan tuntutannya, dan dengan kebebasan yang penuh mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak. Mereka direncanakan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci, tetapi sebelum mereka memperoleh kehidupan yang kekal itu, kesetiaan mereka harus diuji. Semenjak awal kejadian manusia, satu ujian telah diadakan guna menguji keinginan untuk memanjakan diri. Satu nafsu yang berbahaya yang telah menjadi dasar dari kejatuhan Lucifer. Pohon pengetahuan baik dan jahat tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu sebagai suatu ujian terhadap penurutan, iman dan kasih daripada leluhur kita yang pertama. Sementara mereka diizinkan untuk memakan dengan sesukanya buah dari semua pepohonan yang ada, mereka dilarang untuk mengecap buah pohon pengetahuan ini dengan kematian sebagai imbalannya. Mereka juga terbuka kepada pencobaan iblis, tetapi bila mana mereka dapat tahan akan ujian itu, mereka akhirnya akan ditempatkan lebih tinggi daripada kuasa iblis itu untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah. Allah menempatkan manusia di bawah hukum sebagai satu syarat mutlak dari hidupnya. Ia berada di bawah pemerintahan ilahi dan tidak ada pemerintahan tanpa hukum. Allah dapat menciptakan manusia tanpa kesanggupan untuk melanggar akan hukumnya. Ia dapat mencegah tangan Adam untuk tidak menjamah buah yang terlarang itu. Tetapi di dalam hal seperti itu, manusia bukan lagi merupakan sebagai makhluk yang bebas memilih, melainkan seperti mesin semata-mata. Tanpa kebebasan memilih, penurutannya tidaklah bersifat sukarela tetapi terpaksa.
Dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan ada perkembangan tabiat. Keadaan seperti ini bertentangan dengan Allah dalam perlakuannya dengan penduduk dunia-dunia lain. Manusia tidak lagi layak disebut sebagai makhluk yang berpikir, dan hal seperti itu hanya akan menguatkan tuduhan iblis bahwa pemerintahan Allah itu dijalankan dengan sewenang-wenang. Allah menciptakan manusia tulus. Ia memberikan kepadanya sifat-sifat yang agung tanpa kecenderungan untuk berbuat jahat. Ia menganugerahi dia dengan kuasa berpikir yang tinggi, serta memberikan kepadanya pengaruh-pengaruh yang kuat agar ia tetap setia. Penurutan yang sempurna dan kekal adalah syarat-syarat kebahagiaan yang kekal. Dengan syarat ini, ia mempunyai kebebasan pada pohon al-hayat itu. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 41 dan 42. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan telah ciptakan bagi kami. Dan kami rindu sepanjang satu hari ini, kami selalu di bawah pimpinan Tuhan, lindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan, sehingga pelayanan kami, tugas kami, pekerjaan kami yang kami lakukan hari ini, semuanya akan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kami berterima kasih untuk renungan pagi pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kepada nenek moyang kami yang pertama, Adam dan Hawa. Demikian juga kepada kami hari ini, yaitu hak untuk memilih. Dan kami rindu Tuhan, hak untuk memilih ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk selalu memilih Tuhan sebagai penolong kami, sebagai Tuhan kami, dan sepanjang kehidupan kami, di dalam pertolongan-Mu kami disanggupkan oleh Tuhan untuk menuruti firman Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Perisai Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.